Nah, tahun ini memang kita ada punya Innova Hybrid, Zenix Hybrid, yang memang volumenya akan bertambah. Nah, ini kami pastikan semua cabang kami memiliki kompetensi yang kita bangun sama-sama untuk bisa melayani hybrid. Karena pada prinsipnya hybrid itu kan sebenarnya ada dua yang mesti dirawat, yakni mesin bensinnya, mesin bakarnya, dan juga sistem hybridnya yang kita mesti pastiin beroperasi normal. Jadi kami jamin, kami pastikan bahwa semua outlet kami siap dan ready untuk bisa melayani customer pakai hybrid, termasuk cabang-cabang kami yang berada di kota-kota tingkat 2. Contoh kami punya outlet di Rantau Prapat, kami pastikan juga mereka juga ready. Kemudian kami punya di Batu Raja, ya itu walaupun begitu kami juga pastikan mereka juga punya pembelajaran yang cukup, kompetensi yang cukup, sehingga semuanya memiliki standar yang sama, kemampuan yang sama untuk bisa melakukan perawatan mobil kita hybrid. Kesiapan baterai, Pak? Ya, kesiapan baterai ya? Iya. Okay. Termasuk juga untuk hybrid kayak Camry 2011 dan segala macam yang harus ganti baterai itu, kesiapan suku cadangnya seperti apa, Pak? Iya, semuanya ada sesuai, tapi memang kalau Bapak tanya apakah semua cabang ada? Karena mungkin populasinya dulu nggak banyak, sehingga nggak di semua cabang ada. Tetapi ketika ada kebutuhan di satu tempat, karena itu kebutuhannya sangat jarang dan sangat lama ya Pak ya. Ketika ada kebutuhan satu tempat, kami pastikan kami bisa order kepada Tata Asra Motor yang memang pasti mereka available untuk menyediakan seperti itu. Kembali lagi di Auto Travlons bersama gue Faiz Miraldi, dan kali ini kita masih akan membahas mengenai Toyota Hybrid. Apa sih yang mau kita bahas di episode kali ini? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa mobil hybrid ini memiliki dua mesin yang berbeda. Nah, kita mau tanya langsung kepada pengguna mobil Toyota Hybrid tentunya ya. Kita langsung aja samperin ownernya. Selamat sore Om. Sore. Alfian. Ya, Jadi Om, sejak kapan nih Om mempunyai mobil Toyota Corolla Cross ini? ya, saya jadi pemilik Toyota Hybrid Corolla Cross ya. Ini sejak bulan 9 ya, Sejak 2021 ya. Berarti belum lama setelah launching tuh ya? Ya, benar, kurang lebih seperti itu. Nah, jauh bedanya nggak sih mobil hybrid ini dengan mobil konvensional yang pernah Om miliki dulu untuk urusan efisiensi bahan bakar dan tenaga tentunya ya? Ya. Oke, kalau saya lihat banding dengan dua kendaraan sebelumnya lah ya, sama-sama Toyota lah. Kalau dulu saya pakai Innova bensin ya. Innova bensin. Itu kan 18 sampai paling seirit-iritnya 19 lah. Atau 110 kalau banyak turunan gitu kan ya. Ya paling sedikit segitu kan. Waktu saya pakai sebelum ini pakai Altis bisa di 112 ya kan, paling 113. Tapi kalau ini kan seboros-borosnya itu saya 120 sampai 127. Ya kan perbandingan ya, satu banding saat ini saya sih 125 127. Karena saya nggak banyak yang ngebut-ngebut lah, kurang lebih. Jadi itu perbandingan bisa langsung dibandingkan kan. Kurang lebih seperti Jadi itu. hampir gitu kan. beda 10 kilo ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi. Nah, apakah ada treatment khusus atau perbedaan yang mencolok ya dari perawatan mobil hybrid dengan mobil konvensional biasa dari segi pengguna nih, seperti apa dari sudut pandang pengguna? Ya, kalau saya memang dari sebelumnya, kendaraan yang sebelumnya dengan kendaraan yang sekarang ini juga kan semuanya pakai auto race. Perlakuannya sih nggak ada beda ya. Nggak ada beda ya? Iya kan, nggak ada beda. Dan khusus saat ini karena ini mobil baru ya, dalam setahun ini kan ada program promo Toyota, sehingga saya nggak ada biaya apapun nih. Sampai dengan saat ini nih, udah setahun lah ya. Udah setahun, jadi setiap kita ke bengkel ya langsung sesuai servis standar 10 ribuan ya, 10 atau 6 bulan okay. ya. Walaupun belum tercapai kilometer, tapi 6 bulanan ya sudah free semuanya gitu loh kan. Jadi, yang pokok ya, okay. ya seperti itu. Nah, untuk urusan tenaganya seperti apa nih Om? Ya, selama yang saya pakai tadi ya, ke luar kotanya ke Bandung, Purwokerto lah kurang lebih ya. Ada sekali ke Serang saya gitu kan ya. 1.800 tuh kayaknya sama. Sama ya? Sama gitu kan ya. Baik tenaga maupun responsifnya. Oke. Ya kan, cuman karena mungkin sedan
terhadap streamline angin kan lebih ini ya, Oke. lebih itu karena body. Tapi kalau karena mesin sih nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah, Apalagi ya? kalau pakai moodnya apa namanya itu, power ya. Power. Itu wah tenaganya menurut saya malah luar biasa, lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya nih. Sebelumnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kan? Oke, terima kasih banyak Om Ya, Alfian oke, atas makasih ya. informasinya. Sama-sama. Nah, setelah ini kita akan mengetahui bagaimana layanan Purna Jual dan Services di bengkel-bengkel resmi Toyota. Saksikan terus Auto Travel Lounge. Let's go! Oke, sekarang gue udah di Auto 2000. Nah, kali ini di Auto 2000, gue mau tanya-tanya nih mengenai maintenance untuk mobil hybrid. Oke, mobil hybrid Toyota pastinya ya. Nah, nanti kita juga bakalan ngobrol juga sama kepala bengkelnya nih di Auto 2000. Penasaran kan? Ikuti terus Auto Travel Lounge. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah di dalam bengkelnya Auto 2000 dan sekarang kita mau ketemu kepala bengkelnya, yaitu Pak Suparna. Oke, langsung aja kita ketemu yuk. Selamat siang Pak Suparna. Siang, Mas Faiz. Nah, jadi hari ini kita mau tanya-tanya nih Pak seputar Auto 2000 nih Pak. Apakah Auto 2000 sudah siap untuk melayani nih customer-customer atau para pengguna mobil hybrid Toyota? Oke, Mas Faiz. Kalau sekarang kita melihat fenomena hybrid, baru viral ya Mas ya? Oh iya. Viral banget nih, apalagi setelah Kijang Innovazionic Betul. muncul. Ya, luar biasa memang. Nah, berkaitan dengan kesiapan, tentu saja kami Auto 2000 sebagai authorized dealernya Toyota itu sudah sangat siap sekali untuk kejadian ini. Karena apa? Sebelum kita ini mengeluarkan hybrid yang Innovazionic, sudah ada tipe-tipe hybrid yang lain. Oke. Kalau suku cadangnya nih Pak. Nah, ini dia Suku cadang. Kalau kita bicara suku cadang, tentu aja kalau hybrid pasti paling terfokus di baterai. Baterai. Ya memang kalau kita lihat beberapa tipe yang terlama keluar, yaitu Camry, itu sudah mulai ada beberapa yang mulai penggantian. Oke. Nggak usah khawatir. Kalau Mas Faiz sekarang ini pesen, pagi ini pesen ke kita bisa jamin besok pagi sudah ada. Wah. Sebetulnya kalau kaitannya dengan mobil hybrid, dengan mobil non-hybrid, perawatannya relatif tidak terlalu banyak beda. Oke. Karena di mobil hybrid itu masih ada mobil mesin ICE-nya, internal combustion engine-nya masih ada. Jadi seperti saat kita melakukan servis berkala kendaraan biasa, ditambah beberapa. Oke. Misalnya di dalam sistem kelistrikan itu ada baterai. Baterai itu butuh pendinginan, dan pendinginan itu ada kipasnya. Kipasnya ada filternya, ya filternya ini kita bersihkan. Kemudian dikaitkan dengan misalnya minyak atau oli transmisi. Oli transmisinya misalnya sekarang yang CVT yang sedang dipakai itu ada ATF khusus yang harus kita ganti tiap periode tertentu. Kita beli mobil hybrid itu kan di situ ada komponen yang sangat vital, yaitu namanya baterai HV atau baterai hybrid itu sendiri. Baterai hybrid sama dengan baterai-baterai yang lain, kalau jarang dipakai itu akan cepat ngedrop dibandingkan pemakaian normal. Jadi pakai aja, semakin pakai normal semakin lebih awet lagi. Oke. Jadi sering dipakai aja deh. Berarti semakin sering digunakan lebih bisa lebih awet gitu ya Pak ya? Ya, Jangan jadi nggak usah dieman-eman. eman-eman. Oke. Jadi Jadi dieman-eman. siap-siap. Jadi udah jelas ya dari Pak Suparna. Bagaimana? Oh, satu lagi Mas. Oh, satu lagi. Kadangkala kita juga ada sering mobil kok mogok gitu ya. Nah ini mobil hybrid juga bisa mogok Mas. Mobil hybrid bisa mogok. Nah, mobil hybrid itu bisa mogok misalnya baterai kecil. Jadi di sana ada dua baterai nih. Baterai hybrid yang gede sama baterai kecil atau baterai auxiliary. Baterai auxiliary atau baterai kecil tadi kalau ternyata dia tekor, mobil hybrid juga bisa nyala itu. Oke. Nah, jadi kalau nggak bisa nyala tadi, jangan main jumper sendiri. Karena ada prosedur khusus yang nanti bisa kita bantu. Oke, mungkin itu Mas. Terima kasih Pak Suparna atas waktunya. Terima kasih, Sampai Mas ketemu di Faiz. lain kesempatan. Ya. Nah, itu dia tadi teman-teman Auto Travel Lounge. Kita sudah bahas mengenai perawatan mobil Toyota Hybrid ya di Auto 2000 dengan kepala bengkelnya langsung, yaitu Pak Suparna. Tetap di Auto Travel Lounge karena di episode berikutnya kita masih akan membahas mengenai mobil hybrid Toyota.
Gue Faiz Miraldi undur diri dulu ya. Salam Auto Travelons. Let's go.